Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, semangat ya. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita masuk pada pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya berbahagia, semoga semuanya sehat-sehat semua. Sehat jiwa dan sehat raga. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan ya bahwa di pembelajaran PJOK sekarang ini kalian bisa mengeksplor diri kalian ya. Kalian bisa Kalian bisa tertawa bebas, kalian bisa berteriak, kalian bisa melompat, kalian bisa berlari. Itu hanya di PJOK. Tidak ada mata pelajaran yang bisa memfasilitasi kalian seperti itu. Tetapi itu nanti, minggu depan di lapangan. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas ke materi teknik dasar permainan bola voli. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Oke, ini satu kelas ada berapa nak? 36 ya, oke. Saya cek sekarang, saya daftar readernya. Abdul Ghafur ada, Ahmad Dian, kemudian Andi Sofyan, Cahya Putri, Cintia ada, Dendi, oke lengkap ya, oke lengkap. Anak-anak sekalian, kita bahas sekarang ke materi. Nanti materi ini saya yakin kalian sudah banyak yang familiar ya. Apa itu bola voli? Ada yang bisa membantu saya? Siapa ya? Kira-kira yang bisa tak membantu saya? Apa bola voli itu? Ya, coba Ahmad Dian, coba apa bola voli? Ya, oke, betul. Bola voli adalah suatu permainan bola besar, ya kan? Yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing regu terdiri dari 6 orang. Itu. Kemudian untuk memenangkan suatu pertandingan, berapa poin yang harus dicapai? Ada yang bisa? Ya, betul, 25. Oke. Itu pada set 1 sampai 4. Kalau pada set kelima berapa nak? Ada yang tahu? Ya, oke, 15. Oke ya, betul 15. Oke, kita lanjut ke materi. Kita pelajari teknik dasar permainan bola voli. Harapan kita semua, setelah mempelajari ini nanti kalian bisa tahu teknik dasar bola voli itu apa saja sih? Ya, ada yang bisa bantu apa kira-kira? Ya, pertama servis. Oke, servis betul. Kemudian apa lagi? Smash. Ya, betul, smash. Nah, kemudian ada lagi passing. Oke. Passing itu ada bermacam-macam sebenarnya. Tetapi garis besarnya ada 2 macam. Passing bawah dan passing atas. Kapan passing bawah dan passing atas itu digunakan? Tentu pada situasi dan kondisinya masing-masing. Mana yang paling tepat? Tentu yang paling sesuai dengan kondisinya. Passing atas bola voli adalah digunakan ketika bola datang ke kita, posisinya di atas kepala kita, sehingga mengharuskan kita harus passing atas menggunakan jari-jari, ya kan? Nah, passing atas passing bawah, Kalau passing bawah digunakan ketika bola datang ke kita pemain dengan ketinggian bola di bawah dada kita atau dalam jangkauan tangan kita, tidak di atas kepala kita. Baru passing bawah itu digunakan. Oke, ya paham ya? Oke.
Terus seperti apa sih passing bawah itu? Apa saja sih yang diperhatikan? Nah, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita lanjutkan ini dulu. Kalian bisa menjelaskan 3 model pertautan tangan pada passing bawah, ya. Jadi pada passing bawah itu yang paling diperhatikan adalah pertautan tangan, kemudian ayunan tangan, kemudian perkenaan bola dengan tangan atau timing itu. Tapi kita fokus ke pembahasan yang pertama, pertautan tangan pada passing bawah. Oke. Kemudian setelah kita paham nanti dengan pertautan tangan macam-macamnya seperti apa, ada paling tidak ada 3 model. Kita bisa memilih mana sih untuk kita yang paling cocok. Pertautan tangan seperti apa sih yang paling cocok untuk kita gunakan. Nah, itu nanti kita bahas setelah ini. Kemudian bagaimana kita mengayun tangan, mendorong bola dan sebagainya. Oke, pada paling tidak target kita hari ini kalian memahami teknik dasar itu. Meskipun teknik dasar pada permainan bola voli itu banyak. Ada servis, ada passing, ada smash dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, pada pertautan tangan, pada passing, tangan menggenggam seperti memeras santan atau memeras kelapa. Ya, kalian bisa lihat gambar. Jadi menggenggamnya bukan menggenggam seperti memukul. Kenapa tidak seperti itu? Karena permukaan ujung tangan ini nanti akan tidak rata sehingga bolanya cenderung liar. Karena itu menggenggamnya seperti memeras kelapa. Itu genggaman tangannya. Kemudian pertautannya kita lihat. Ada 3 model paling tidak. Pertautan tangan yang pertama. Tangan yang pertama, tangan kanan menggenggam, kemudian tangan kiri menelungkup di luarnya. Ya, saya ulang lagi, tangan kanan menggenggam, tangan kiri menelungkup di luarnya. Itu pertautan tangan, saya anggap pertautan tangan model pertama, model 1. Itu. Kemudian pertautan tangan model kedua. Kalian bisa melihat gambar. Apa yang ada? Pertautan tangan dengan memasukkan 5 jari kita saling terkait. Nah, saling terkait seperti ini. Apakah ini salah? Tidak. Semuanya benar. Nah, tergantung dari kebiasaan kita. Nanti apa kekurangan dan kelebihannya nanti kita telaah. Oke, kita lanjut ke model yang ketiga. Pertautan tangan tetapi hanya ditempelkan saja. Dua-duanya menggenggam seperti ini. Menggenggam dua-duanya hanya didekatkan. Kemudian diayun. Sangat sederhana. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, sebelum kita lanjut, tentang pertautan tangan tadi saya ulang lagi ada 3 macam, ada 3 model. Kalian ingat model pertama, model kedua, dan model ketiga. Nah, karena itu kalian ada bentuk ada 6 kelompok ya, bentuk 6 kelompok. Kalau kalian 36 berarti masing-masing ada 6 siswa. Kalian telaah, ini tugas kalian. Kalian telaah model pertama itu kelemahannya apa, keuntungannya apa. Model kedua juga seperti itu, kelemahannya apa, keuntungannya apa. Model ketiga juga demikian. Kalian tuliskan di kolom ini. Gitu nak ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Nanti kalau kalian tidak paham nanti silakan ditanyakan. Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan mengerjakan menelaah
menelaah 3 jenis model pertautan ya. Baik, kalau sudah selesai, mari kita bahas. Ya, mari kita bahas setelah kalian telah tadi. Model yang pertama, kekurangannya apa? Kekurangannya hampir tidak ditemukan kekurangan. Model seperti ini yang paling banyak digunakan, yaitu tangan terkait kuat ketika ketika kita menerima bola dan mudah sekali dilaksanakan. Kekurangannya hampir tidak ada, kelebihannya seperti itu. Model yang kedua kekurangannya tangan dikaitkan tadi, kekurangannya kalau bolanya datang cepat, kita kurang siap. Biasanya kita tidak bisa terkait dengan sempurna. Sehingga misalnya seperti ini, maka permukaan tangan kita akan tidak rata. Dan itu menyebabkan bola akan liar. Bola tidak mengarah pada tempat yang kita harapkan. Itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya model passing seperti ini, model pertautan seperti ini, ketika kita menerima smash keras, bola keras, tangan tidak terlepas. Sehingga passing kita dianggap baik. Kenapa tidak boleh terlepas? Kalau tangan terlepas, itu biasanya dianggap oleh wasit itu adalah illegal passing. Itu dianggap pantulan 2 kali atau dianggap double. Seperti itu. Yang ketiga. Model yang ketiga hanya mendekatkan kedua tangan. Model seperti ini sangat mudah dilakukan. Tetapi kelemahannya ketika bola datang ke kita dengan keras, misalnya kita mendapatkan bola hasil dari suatu smash, kadang tangan terlepas, sehingga itu dianggap pantulan 2 kali atau dianggap double. Seperti itu lah ya. Nah, itu kira-kira kurang lebih 3 model passing tadi, kekurangan dan kelemahannya seperti itu. Kemudian mana sih di antara 3 passing itu yang pas, yang paling baik? Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada passing yang paling baik dan tidak ada passing yang tidak baik. Semuanya baik tergantung dari kebiasaan masing-masing. Yang penting satu, bola ketika kita passing bola, tangan tidak terlepas, passing tidak terlepas, masih terkait, sehingga tidak dianggap pantulan 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat bola mengenai tangan kita, tidak ada suara bek gitu ya. Nah, itu dikarenakan ketika bola memantul ke tangan kita tidak mengenai bagian tangan kita yang keras. Nah, kalau itu terjadi, maka dianggap bola tahan. Itu juga illegal passing. Tapi yang terkait dengan ini tadi, yang kita terkait dengan pertautan tangan tadi, yang perlu dan sangat kita perhatikan bahwa kita bisa mempassing bola dengan terarah, ya, terarah dan suara pantulannya jernih, tidak ada suara bek, dan tangan tidak terlepas. Itu poinnya. Yang penting poinnya tangan tidak lepas sehingga tidak dianggap pantulan double atau bola 2 kali passing, karena itu disebut illegal passing. Oke, anak-anak sekalian, dari sini apakah ada yang kurang jelas? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa serap, kalian bisa laksanakan, dan minggu depan
kita ketemu di lapangan, kita praktekkan ini dengan bola. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.